Jadi gue bakal ngasih tahu gimana caranya ngerakit PC. Tunggu. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. 3, 2, 1. Intro dulu. Enjoy. Jadi gue bakal ngasih tahu gimana caranya ngerakit PC. Dan di belakang gue ini udah ada apa aja nih yang dibutuhin buat ngerakit PC. Dan jujur gue juga baru masih pemula lah kalau dalam ngerakit PC. Tapi menurut gue kita sama-sama belajar, dan kalau gue ada salah-salah lu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan ada yang bilang tuh kalau ngerakit PC itu sama kayak lu ngerangkai puzzle. Jadi lu tinggal nyocok-nyocokin aja di mana lu harus naruh PSU, di mana lu harus naruh VGA. Itu tinggal lu masukin aja sesuai pada tempatnya. Dan langsung aja gue perkenalin dulu apa aja yang dibutuhin waktu ngerakit PC. Dan yang pertama lu butuhin adalah casingnya. Casing ini dari Cube Gaming model Waze, bisa ditaruh dengan 2 SSD ukuran 2,5 inci atau 2 HDD ukuran 3,5 inci. Dan di depannya itu juga udah dikasih fan 12 cm. Bisa kita buka casing ini gimana. Dan ini adalah bentuk dari casing Cube Gaming. Nah, kita lihat atasnya ada port USB, dan ini bisa ditaruh fan 2 di belakang satu, sama di depan. Ada 2 di depan sini. Nah, ini kita nanti bakal naruh komponen komputer kita di sini. Yang kedua itu masalah storage. Gue storage di sini pakai HDD Barakuda 7200 RPM 500 GB sama HDD dari Samsung. Dan buat bootingnya sendiri gue pakai SSD. Kenapa gue pakai SSD? Karena SSD itu memiliki kecepatan membaca dan menulis 6 kali dari HDD, dan itu alasan gue pakai SSD. Dan SSD ini biasanya dipakai tuh cuman buat booting. SSD ini gue pakai Galax, gue nggak tahu ini tipe apa, yang jelas 120 GB. Dan alasan gue pakai HDD 500 GB 2 karena ini HDD second lebih murah. Karena kalau gue beli HDD yang 1 tera itu 600.000, sedangkan ini gue beli seharga 150.000 pada bulan September 2019. Dan yang ketiga itu RAM. Di sini gue pakai RAM Vigen DDR4 2x4 GB 2660 MHz, frekuensi 2666 MHz dengan timing CL 16 18 19 35 1,2 volt. Jadi memori RAM itu bentuknya kayak gini, ada 2. Ini memori RAM tuh bagian belakang. Dan VGA nya gue pakai MSI GTX 960 2 GB. Ini gue beli second karena ini emang aslinya VGA lama banget, rilis udah hampir 5 tahunan apa berapa tahun gitu, pokoknya ini VGA lama dan gue beli second. Dan buat nangkep sinyal WiFi gue pakai TP-Link tipe TLWN881ND. Ini bisa sampai 300 Mbps. Ini, jadi dia konektornya tuh bukan USB tapi PCI Express, dan ini dapat drivernya. Nih, jadi lu bisa taruh ini di dalam PCI Express nih. Dan motherboard, gue pakai ASRock AB350 Pro 4. Nah, ini lu harus ngeliat nih chipset ini, chipset dari motherboard lu support sama prosesor lo apa enggak.
karena kalau nggak support ya nggak bakal bisa bro. Gimana sih bro? Nah ini dapat kabel SATA. Ini sebenarnya VGA. Ini motherboard lama. Ini yang bagian belakangnya. Nah motherboard ini juga lu harus lihat support DDR berapa. Cuman kalau motherboard sekarang sih udah rata-rata udah DDR4 semua, karena DDR3 itu udah lama. Nah kayak gini nih bentuk motherboard. Nanti di sini prosesor, sini RAM. Nah ini yang PCI Express yang tadi gue bilang, di sini tempat naruh VGA. Dan otaknya itu prosesornya gue pakai Ryzen 5 2600. Sebenarnya udah ada yang versi terbaru 3600, cuman mahal bro. Yang Ryzen 5 3600 aja tuh harganya 3 juta. Jadi gue lebih milih yang versi sebelumnya. Nah ini bisa dilihat kalau buat motherboard ini tuh pakai soket AM4. Dan biasanya sih kalau kayak gini dapat fan juga sih. Ini fan dari prosesor. Nih. Jadi ini fan prosesornya. Tuh bentuknya kayak gini. Kalau prosesor baru sih biasanya gak usah pakai thermal paste, karena tuh lu lihat di bawah sininya udah ada thermal paste yang nempel, jadi lu tinggal pasang aja. Tapi kalau udah bekas lu pakai atau udah dicopot, biasanya lu harus nambah thermal paste lagi. Nih. Dan ini prosesornya, biasanya dapat stiker tuh kayak gini, jadi bentuk prosesor. Nanti gue kasih tahu gimana cara masangnya, gampang lah pokoknya. Dan ini buat kelistrikan, gue pakai PSU dari GameX yang 650 watt, karena sebenarnya ini sih kegedean buat lu pakai 650 watt. Cuman kalau gue mau upgrade PC, gue nggak usah perlu upgrade PSU dan beli lagi, itu sih yang gue pikir. Dan ini udah ada sertifikat 80 plus bronze. Dan lu usahain kalau ketika lu beli PSU itu yang udah ada sertifikat kayak gininya nih. Jadi ada yang 80 plus doang, ada yang bronze, silver, gold sama platinum. Itu tuh kayak ngaruh di nilai efisiensi lu. Jadi yang platinum itu paling bagus, karena nilai efisiensi dari PSU nya itu lebih gede gitu. Dan kenapa lu harus beli PSU yang bersertifikat? Karena itu berpengaruh sama keawetan dari komponen-komponen di PC lu itu. Karena kalau lu pakai PSU yang abal-abal yang 150, itu bisa juga malah ini komponen-komponen lu cepat rusak gitu. Nah ini PSU nya nih. Jadi power supply. Kenapa pakai power supply? Karena komponen komputer itu membutuhkan listrik arus DC, sedangkan listrik yang dari PLN itu arusnya AC. Jadi PSU ini untuk mengubah arus AC itu menjadi arus AC itu menjadi arus DC, sehingga bisa digunakan untuk komputer. Nah ini kabel-kabelnya yang dibutuhin. Nah ini biasanya buat storage, buat SSD atau HDD. Dan biasanya setiap PSU itu ada yang kabel 24 pin sama kabel 8 pin. Itu pasti punya satu-satu, itu buat ditaruh di motherboard. Dan sisanya kayak kabel 4 pin itu biasanya fan, kabel 6 pin. Kalau gue dipakainya ini di VGA, kadang butuh tambahan power juga. Dan kalau lu lebih budgetnya, mungkin lu bisa beli yang PSU yang modular. PSU yang modular jadi nggak sebanyak ini. Pokoknya lebih kelihatan rapih deh kalau lu PSU modular. Cuman sayang aja gue kalau ngeluarin budget lebih buat power supply doang. Toh nggak diinin, tapi ya kabel manajemen lu bakal lebih rapi. Kalau lu budget lebih ya mungkin bisa lah lu beli modular. Dan selanjutnya itu fan case. Ini fan case, gue pakai 3 fan case di sini. Gue lupa ini beli berapa, pokoknya ini udah barang lama. Dan buat video perakitannya, nonton di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video gua, dan jangan lupa subscribe, karena satu subscribe kalian sangatlah berarti buat gua.